Santapan Harian, Kamis 30 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami haus untuk belajar memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenungan-Mu saat ini. Amin. 2 Korintus pasal 3. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya sekalipun akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup manusia itu seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapapun. Bagi orang percaya, surat itu bukan sekedar surat hidup mereka, melainkan surat Kristus. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Paulus menuliskan suratnya ketika ia mengalami keretakan hubungan dengan jemaat. Ada yang menuduhnya sebagai guru palsu, karena ia tidak memiliki surat pujian. Atas tuduhan ini ia memberikan ketegasan bahwa ia maupun para rasul lainnya tidak perlu surat rekomendasi karena mereka sudah memiliki surat yang lebih berharga, yaitu jemaat itu sendiri.
Jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus, pelayanan yang ia lakukan bukan pekerjaannya sendiri, melainkan pekerjaan Allah. Ia melayani bukan karena ia memiliki kemampuan yang terpuji, tetapi karena Allah sendiri yang memampukannya. Jemaat harus menyadari bahwa pengajaran yang mereka muliakan, yang mengharuskan orang untuk menjalankan Taurat yang terukir pada loh-loh batu, akan memimpin mereka kepada penghukuman dan kematian. Sedangkan pengajaran yang Paulus bawakan jauh lebih mulia karena pengajaran dari Roh memimpin mereka kepada pembenaran dan hidup. Jemaat harus tahu bahwa Paulus berani karena ia memiliki pengharapan dalam kemuliaan yang tidak memudar. Jemaat tidak boleh seperti orang-orang Israel yang membaca kitab Musa dengan pikiran tumpul dan hati terselubung. Hanya di dalam Tuhan, jemaat menerima Roh yang memerdekakan sehingga mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengannya. Ketika dunia mencari pujian sebagai pembuktian diri, kita adalah surat Kristus yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seperti Injil Kristus yang berjalan. Dengan berani dan terbuka, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus dan semua orang dapat mengenal Kristus melalui kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, tulislah kasih dan kebenaran-Mu di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi surat yang dapat dibaca oleh dunia. Biarlah setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami menceritakan tentang anugerah-Mu lebih nyaring daripada kata-kata kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.